Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tahun silam saya makan opak, yang baca salam kurang kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala syair fi syi'rihi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saban jalma nu amal teu jeung ilmuna, maka amal eta jalma ditolak teu diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saban jalma nu amal teu jeung ilmuna, maka amal eta jalma ditolak teu diterima. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada kultum kesempatan kali ini, marilah kita sejenak merenungkan sembari berniat iktikaf di Masjid Al-Huda ini. Ada satu hadis yang mana hendaknya ketika kita bertambah usia, hendaknya ilmu kita juga bertambah. Ketika ilmu kita bertambah, maka hendaknya amal kebaikan kita pula bertambah. Kalau sebaliknya, maka kita akan termasuk kepada golongan yang minal khosirin, orang-orang yang merugi. Maka dari itu, pada kesempatan kultum kali ini ada satu hadis yang akan kita kaji bersama-sama, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini ilmu kita menjadi bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada satu hadis riwayat dari Sahal bin Sa'ad, riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini berkenaan dengan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nasihat ini Rasul sampaikan kepada para sahabat. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian ingin tahu nasihat malaikat Jibril yang beliau sampaikan kepadaku? Lalu kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, tani Jibrilun alaihi salam. Datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril kepadaku, ya Muhammad, hai Muhammad, nasihat pertama dari malaikat Jibril. Isma syi'ta, hiduplah engkau sesuka engkau. Isma syi'ta, pek anjen hirup kumaha anjen. Allah memberikan kebebasan. Engkau mau kafir, engkau mau mukmin, engkau mau bermalas-malasan, engkau mau bekerja keras dalam hidup,
isma syi'ta. Pek anjeun hirup kumaha anjeun. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun. Engkau nanti akan mati, akan menjadi mayit. Nasihat pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan masih ingat tadi penceramah subuh pangarsa Ustaz Sabarudin mengingatkan kita kembali. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Meskipun kita lari dari kematian, kita sembunyi di dalam peti besi, atau kita membangun ruangan bawah tanah dengan segala keamanannya, ketika ajal menjemput, kita tidak bisa lari. Fa innahu mulaqikum. Maka nasihat pertama dari malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Lalu nasihat yang kedua, kata malaikat Jibril, wahbib man syi'ta fa innaka mafariku. Wahbib man syi'ta. Ya Muhammad, wahbib man syi'ta. Silahkan engkau mencintai siapapun yang engkau suka. Silahkan engkau mencintai apapun yang engkau suka. Tapi ingat, fa innaka mafarikuhu. Engkau akan berpisah dengannya. Bapak Ibu sekalian, dalam nasihat kedua ini, malaikat Jibril itu mengingatkan bahwasanya boleh saja kita mencintai siapapun. Boleh saja kita mencintai apapun. Mau cinta kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada cucu kita, atau kepada cinta pada harta, dunia, pangkat dan jabatan. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, fa innaka mafarikuh. Engkau akan meninggalkannya. Sekalipun kita tidak meninggalkannya, maka hal itulah yang akan meninggalkan kita. Maka itu nasihat yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh. Silahkan engkau mencintai sesuatu, tapi jangan berlebihan. Karena ketika hati kita dipenuhi terhadap cinta kepada sesuatu selain Allah, kepada makhluk Allah, sampai-sampai kita lupa kepada Allah, itulah yang berbahaya. Karena hati kita mempunyai rasa cinta, boleh kita mencintai siapapun, tapi jangan terlalu berlebihan. Wahbib man syi'ta fa innaka mafarikum. Lalu nasihat yang ketiga kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta. Silahkan engkau melakukan apapun sesukamu. Pek anjeun migawe naon wae keur hirup sakarep anjeun. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Semua yang kita lakukan akan ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika kita beramal meskipun sekecil biji zarrah, maka kata Allah ya roh, Allah akan membalasnya. Begitupun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari itu, ketika kita beramal, mau amal baik atau amal buruk, jangan suka diremehkan. Jangan meremehkan keburukan, karena kita tidak tahu keburukan kita yang mana, kesalahan kita yang mana yang akan mengundang azab dari Allah, yang akan membuat Allah murka. Ada satu kisah yang pernah diceritakan oleh guru saya. Ini adalah kisah seorang hamba Allah, dia adalah wanita, masuk neraka karena hal sepele. Apa itu? Dia pernah mengurung kucing, lalu kucing itu diikat sampai lupa tidak dilepas. Lupa lemarinya tidak dibuka, sehingga kucing itu mati kelaparan. Lalu wanita itu dimasukkan oleh Allah ke neraka. Karena hal sepele, masalah terhadap kucing, dia terjerumus masuk ke dalam neraka. Apalagi kalau masalah sesama manusia, masalah sesama mukmin.
Maka dari itu jangan menyepelekan keburukan, karena kita tidak tahu keburukan kita yang mana yang akan membuat Allah murka. Begitupun sebaliknya, jangan meremehkan kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan kita yang mana yang akan membuat Allah ridho. Termasuk cerita yang sangat masyhur, seorang pelacur, beliau membuat maksiat setiap hari, tetapi ternyata masuk surga karena beliau pernah memberi minum terhadap anjing yang kehausan. Dan Allah ridho akan kasih sayangnya itu. Ketika makhluk Allah, seekor anjing dihinakan oleh yang lain, dia memuliakan anjing tersebut sehingga Allah memuliakan dia dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga kata Nabi dari malaikat Jibril, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Silahkan engkau beramal sesukamu, tapi ingat amal yang engkau lakukan semuanya akan ada balasannya. Nah, mungkin satu hadis ini bisa kita renungi bersama-sama. Baiknya nasihat ini menjadi pengingat bagi kita semua. Yang pertama nasihatnya itu ismasyita fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril, hiduplah engkau sesukamu tapi ingat engkau akan mati. Lalu yang kedua, wahbib masyita fa innaka mafariku. Silahkan engkau mencintai apapun tapi ingat engkau akan dipisahkan. Yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Silahkan engkau beramal mau baik ataupun buruk tapi ingat semua amal itu akan ada balasannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Wallahumma fiq ala aqwamit thoriq. Silahkan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.